Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini kita sampai pada hadis yang kelima, masih dalam babun fil mubadarati ilal khairat, bab yang menjelaskan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Saudara sekalian, pada hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kelima diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha sayfan yauma Uhudin, beliau mengambil sebilah pedang pada hari perang Uhud. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum, maka masing-masing para sahabat menjulurkan tangan masing-masing seraya mereka berkata, yaqulu ana, mereka berkata, saya ya Rasul, saya Rasul. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Fa'ahjamal qaum, maka diamlah para sahabat. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu an, maka berkata seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, semoga Allah ridha kepadanya, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku akan mengambilnya ya Rasul dengan haknya. Fafalaqa bihi hamal musyrikin, maka Abu Dujanah menjadikan pedang itu sebagai alat untuk memecahkan kepala orang-orang musyrik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang peristiwa menjelang perang Uhud, di mana Rasulullah SAW sudah membagi para pasukan kepada pos-pos tertentu, termasuk beliau memilih 50 pemanah untuk ditempatkan di atas gunung, dan beliau berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan pos ini apapun yang terjadi, baik kaum muslimin menang ataupun kalah. Saudara sekalian rahimakumullah, maka kemudian di salah satu sesi kesempatan Rasulullah SAW lalu mengambil sebilah pedang, dan beliau berkata, siapa yang mau mengambil pedang ini? Maka para sahabat kemudian menjulurkan tangannya masing-masing saling berkata, saya Rasul, ana, saya Rasul. Maka kemudian Rasulullah bersabda lagi, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Fahjamal qaum, maka terdiamlah para sahabat. Faqala Abu Dujanah, maka Abu Dujanah yang kemudian menyatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku yang akan mengambilnya dengan haknya ya Rasulullah. Maka kemudian Abu Dujanah lah yang berhak mendapatkan pedang tersebut dari Rasulullah SAW. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini menarik karena mengisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, seorang sahabat yang memiliki sifat sangat bersegera menuju kebaikan, sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan syarat siapa yang bisa mengambil pedang tersebut, maka Abu Dujanah mengambil pedang tersebut dengan syarat yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Saudara sekalian rahimakumullah, sehingga dari peristiwa ini kemudian Abu Dujanah juga mendapatkan gelar sebagai Dzus Syaifain, yaitu sahabat yang memiliki dua pedang. Bahkan ketika pasukan kaum muslimin di perang Uhud itu kemudian kocar-kacir, maka Abu Dujanah dikenal sebagai seorang sahabat yang berjuang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadang setiap pasukan kaum musyrikin yang hendak menyerang Rasulullah SAW. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Jangan pernah ragu untuk kita bersegera dalam kebaikan dengan syarat apapun.
Karena sungguh yang akan menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun syaratnya berat, dengan modal tawakal maka insya Allah Allah akan memudahkannya. Sebagaimana Abu Dujanah yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, karena Allah Taala juga berjanji kepada kita semua, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan itulah yang terjadi pada Abu Dujanah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Abu Dujanah untuk kemudian menggunakan 2 pedang dalam setiap peperangan, sehingga sampai kemudian Abu Dujanah ini kemudian mati syahid di waktu berperang melawan nabi palsu pada perang Yamamah, yaitu melawan Musailamah al-Kadzdzab. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, ada hal yang juga menarik dari sahabat Abu Dujanah ini, di mana Abu Dujanah bukan hanya dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat bersegera, bersemangat menuju kebaikan, tetapi juga Abu Dujanah adalah sahabat yang sangat takut untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dia khususnya sangat takut perutnya dan perut anggota keluarganya dimasuki oleh barang haram. Sehingga banyak dikisahkan ketika Abu Dujanah ini ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, khususnya di waktu sholat subuh. Maka sholat subuh begitu selesai, Abu Dujanah langsung dia berdiri kembali ke rumahnya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai menarik perhatian Rasulullah SAW. Maka kemudian suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, mengapa engkau tidak berdoa dulu? Apakah engkau tidak punya permohonan kepada Allah SWT?" Maka kemudian Abu Dujanah bercerita, "Ya Rasul, saya ini adalah orang yang tidak punya ya Rasul. Maka saya ini bertetangga dengan seseorang yang mana dia ini memiliki pohon kurma yang sangat lebat buahnya. Dan salah satu dahannya ini menjulur ke pekarangan rumah saya. Bahkan saya ketika pulang dari sholat subuh, saya melihat banyak buahnya yang berceceran di pekarangan saya. Maka saya pulang lebih dulu agar supaya saya punya kesempatan untuk memungut kurma-kurma yang berceceran tersebut untuk saya kembalikan kepada yang punya. Karena jangan sampai anak saya yang kelaparan lalu mengambilnya dan kemudian ada barang yang haram yang masuk ke perut anak saya." Saudara sekalian rahimakumullah, maka menangislah Rasulullah SAW. Dan kemudian ada seorang sahabat yang kaya raya, yaitu kita kenal bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian membeli pohon kurma tersebut lalu diserahkan kepada Abu Dujanah. Saudara sekalian rahimakumullah, maka inilah perpaduan yang luar biasa pada sahabat Abu Dujanah. Di satu sisi dia bersemangat dalam kebaikan, tapi di sisi yang lain dia pandai menahan diri dari keburukan. Maka alangkah indahnya perpaduan ini kalau ada dalam setiap diri kita. Alangkah indahnya perpaduan ini kalau ada di setiap jiwa kaum muslimin. Di satu sisi dia sangat bersemangat dalam kebaikan, dan di sisi yang lain dia sangat pandai menahan diri dari setiap keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa meniru, meneladani sifat Abu Dujanah ini dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim, hadana alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.